Jeon Yeong-ha, pemilik penginapan terpencil, tampaknya terlibat dalam aktivitas mencurigakan, termasuk menenggelamkan dan menguburkan mayat. Dia berusaha menjalankan bisnisnya dengan jujur, meskipun sering berselisih dengan rekannya, Yeong-chae. Yeong-ha menemukan uang dan kunci kamar milik tamu misterius, Sung-a, serta noda darah di piringan hitam, yang membuatnya panik dan melarikan diri, menunjukkan keterhubungan antara kejadian masa lalu dan masa kini. Alur The Frog episode 1. Cerita dimulai dengan gambar-gambar misterius dari Jeon Yeong-ha, pemilik penginapan terpencil di hutan, yang tampaknya terlibat dalam kegiatan mencurigakan, seperti menenggelamkan dan menguburkan mayat. Yeong-ha dikenal sebagai pemilik yang teliti dan bertanggung jawab, meskipun sering berselisih dengan rekannya, Yeong-chae, yang tampaknya lebih fokus pada keuntungan. Sementara itu, Yeon Bo-min, seorang mantan polisi, kembali ke kantor lamanya dan mengingat kasus pertama yang ditanganinya, yang terjadi sekitar 20 tahun lalu. Kasus ini berkaitan dengan Lakeview Motel, tempat yang kini dijalankan oleh Yeong-ha. Di tahun 2001, Sang Joon, pemilik motel pada masa itu, sibuk dengan pekerjaannya bersama rekannya, Em Geong. Ketika Sang Joon menyambut tamu baru di motel, dia tidak menyadari bahwa Ji Hyang Cheol, seorang pembunuh berantai, telah menginap di motel dan membunuh seorang wanita di kamar 403. Di masa kini, Yeong-ha membantu Sung-a dan anaknya, Si Heon, yang tampak takut terhadap air dan tinggal di motel. Yeong-ha merasa cemas ketika Sung-a ingin menggunakan piringan hitam milik istrinya yang sudah lama meninggal. Dan saat piringan hitam itu diputar, hujan deras mulai turun. Peralihan waktu memperlihatkan bagaimana kejadian-kejadian di masa lalu di motel terhubung dengan masa kini. Ketika Yeong-ha menemukan amplop berisi uang dan kunci kamar dari Sung-a, serta noda darah di piringan hitam, dia menjadi panik dan meninggalkan tempat tersebut. Penemuan ini menunjukkan keterhubungan antara masa lalu dan masa kini, menandakan bahwa kasus lama mungkin belum sepenuhnya terpecahkan. Misteri terkuak antara Sehyeon, Sung-ae, dan Facadian Rental, yang memadukan garis waktu masa lalu dan masa kini. Sehyeon menjadi khawatir dengan Sung-a, terutama setelah adegan mengerikan di mana dia berlumuran darah. Sementara itu, Kapten Polisi Bo-min menyelidiki sebuah kasus yang tampaknya terkait dengan pembunuhan berantai tahun 2001. Yeong-ha menemukan tanda-tanda yang mengganggu di kamar Sung-a, tetapi memutuskan untuk menyembunyikan apa yang dia ketahui. Episode ini menggali sejarah traumatis dari motel pembunuhan, yang mengungkapkan bekas luka emosional yang mendalam yang ditinggalkannya pada Sang Joon dan Em Geong. Saat ketegangan meningkat, kembalinya Sung-a yang tak terduga ke Facadian Rental menandakan bahwa rahasia kelam masa lalu masih jauh dari selesai. Alur The Frog episode 2. Sehyeon mengunjungi Sung-a di tengah hujan. Namun, Sung-a terlihat terganggu, seolah-olah dia bergulat dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Setelah makan malam, Sung-a berlumuran darah, memutar rekaman Bobby Plan dan pergi keluar. Momen yang meresahkan ini menimbulkan pertanyaan. Sementara itu, Bo-min, kapten polisi yang dikenal dengan kemampuan investigasinya yang tajam, terlibat dalam kasus yang tampaknya berhubungan dengan pembunuh berantai motel tahun 2001. Pada tahun 2001, kita melihat akibat dari penangkapan pembunuh berantai. Sang Joon dan Em Geong bergulat dengan trauma dan rasa bersalah atas peristiwa yang terjadi di Lakeview Motel, yang sekarang terkenal dengan sebutan motel pembunuhan. Rasa bersalah Sang Joon sangat terasa, terutama setelah dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah membantu si pembunuh. Beratnya kesadaran ini mendorongnya ke tepi jurang, yang mengarah pada ledakan kemarahan saat ia mati-matian mencoba membersihkan motel dari masa lalunya yang kelam. Di masa sekarang, Yeong-ha mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres di kamar Is-enga. Bau pemutih yang menyengat dan adanya persediaan pembersih baru menunjukkan bahwa dia dengan cermat membersihkan sesuatu yang menyeramkan. Kecurigaannya semakin mendalam ketika dia memeriksa rekaman dashcam dari mobil Yeong-chae yang mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Meskipun ketakutannya semakin bertambah, Yeong-ha memutuskan untuk menyembunyikan apa yang dia ketahui, membakar handuk dan piringan hitam yang dapat menjadi bukti, dan mengunci pintu ruang bawah tanah di mana rahasia mungkin disembunyikan. Cerita terus terjalin antara masa lalu dan masa kini, mengungkap lebih banyak tentang sejarah tragis motel pembunuhan dan dampaknya terhadap mereka yang terlibat.
Eun Geong berjuang dengan reputasi terkutuk motel dan beban keuangan untuk mempertahankannya. Ia memutuskan untuk pergi karena tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di masa sekarang, saat Yeong-ha bersiap untuk menyambut putrinya di penyewaan liburan, sebuah mobil merah mendekat. Pengemudinya ternyata tidak lain adalah Sung-a. Gi-ho diintimidasi oleh teman-temannya dan terlibat dalam masalah serius. Sementara Eun Geon berusaha menghentikan kebiasaan minumnya dan memperbaiki hidupnya, namun gagal. Di masa kini, Sung-a kembali ke tempat penyewaan milik Yeong-ha, menciptakan ketegangan baru saat rahasia lama terungkap. Ketika masa lalu yang kelam mulai menyeruak, kematian Eun Geon dan konflik emosional Yeong-ha di masa kini semakin memperkeruh keadaan. Alur The Frog episode 3. Sung-a tiba di tempat penyewaan lagi dan ingin menginap. Ini terjadi saat yang kurang tepat, karena putri Yeong-ha, Hui-seon, baru saja tiba untuk makan malam. Setelah beberapa diskusi, Yeong-ha akhirnya membiarkan Sung-a menginap semalam. Sementara itu, Yeong-ha yang sedang sibuk dengan barbecue bersama Jisoo, pasangan Hui-seon. Ia terus mengamati jamnya, tampaknya menunggu sesuatu. Setelah makan malam, Hui-seon pulang dan Sung-a meminum anggur di pintu masuk. Dalam tidurnya, Yeong-ha bermimpi buruk tentang menggali tanah di taman yang membuatnya mempertanyakan tujuan sebenarnya dari kedatangan Sung-a. Sung-a kemudian menuju kolam renang dan menyelam. Meskipun sebelumnya dia pernah mengatakan takut air. Kilas balik ke masa lalu, Eun Geong terlihat semakin terpuruk saat bekerja. Dia diam-diam minum alkohol, yang sebenarnya masih bisa diterima karena bantuan Sung Joon. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk menjual tempat penyewaan mereka, meskipun harus menurunkan harga secara signifikan. Namun, masalah Gi-ho yang mencuri soju dari kulkas masih menjadi kekhawatiran utama. Apalagi ketika Eun Geong bertekad untuk berhenti minum dan membuang semua botol soju. Kembali ke masa kini, Gi-ho jatuh pingsan setelah minum pil tidur milik ibunya. Ketika Sang Jun mengetahui semuanya, dia marah dan bertengkar dengan orang tua murid lainnya di sekolah, akhirnya merusak rencana penjualan motel mereka. Sang Jun dan Eun Geong akhirnya berusaha untuk memulihkan motel mereka. Tetapi pernikahan mereka semakin hancur. Kembali ke masa kini, Sung-a membuat makanan yang sama, seperti yang dibuatnya untuk Si-heon. Namun kali ini untuk dirinya dan Yeong-ha. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan Yeong-ha. Dan kembali setelah setahun, ketika Yeong-ha bangun, dia menemukan dirinya di lantai dengan 2 piring masih ada di atas meja. Sung-a sudah pergi, dan Yeong-ha bergegas ke kantor polisi dengan hidung berdarah dan menemukan sebuah catatan dengan foto putrinya yang berwajah lingkaran. Di akhir episode, kilas balik ke masa lalu menunjukkan Bo Min tiba di motel dan menemukan Eun Geong yang sudah meninggal di kamar 403 dengan botol soju dan pil di atas meja. Sang Jun berada di sana dalam keadaan syok. Yeong-ha mencurigai Sung-a mungkin melakukan pembunuhan. Obsesi Yeong-ha untuk mengungkap rahasia Sung-a membuatnya mengambil langkah ekstrem, termasuk menyelidiki laptop Sung-a dan bahkan mencoba menenggelamkannya. Meskipun Sung-a selamat, dia tetap yakin bahwa rahasianya aman. Karena Yeong-ha takut terlibat dalam kejahatan ini. Konflik mereka memuncak saat Sung-a menabrak Yeong-ha dengan mobil, meninggalkan ketegangan yang semakin meningkat. Alur The Frog episode 4. Yeong-ha pergi ke Seoul untuk bertemu putrinya, Hui-seon. Karena dia khawatir hidupnya dalam bahaya, Sung-a masih berada di sekitarnya. Tetapi Yeong-ha kehilangan jejaknya. Dia juga mengunjungi Yongcha, tetapi menyembunyikan kecurigaannya bahwa Sung-a mungkin telah membunuh Si-heon. 1 tahun lalu, Sung-a membuat reservasi motel dengan nama Si-heon, tetapi nomor telepon yang dia berikan tidak aktif. Yeong-ha, yang terobsesi dengan misteri ini, kembali ke motel dan mencoba mencari tahu rahasia apa yang disimpan oleh Sung-a, terutama di laptopnya. Dia membawanya ke tukang reparasi komputer, tetapi untuk membukanya, laptop itu harus diformat ulang, yang berarti semua data akan hilang. Saat kembali ke motel, Yeong-ha melihat truk-truk putih yang membawa tanaman ke sana dan menemukan banyak potret seni di kolam yang sudah rusak. Dia semakin curiga dan akhirnya menghadapi Sung-a setelah menemukan bahwa dia telah memanggil tukang untuk mengambil furnitur miliknya. Yeong-ha menyeret Sung-a ke kolam dan mencoba menenggelamkannya, tetapi Sung-a selamat. Namun, wajah tenang Sung-a mulai berubah. Yeong-ha mencurigai Sung-a terlibat dalam sesuatu yang jahat,
Tetapi Sung A tetap tenang dan yakin bahwa kata-kata Yeong-ha tidak akan bisa dijadikan bukti. Dia bahkan tahu bahwa Yeong-ha belum melaporkan ini ke polisi. Dan jika dia melakukannya, Yeong-ha juga bisa dianggap terlibat. Karena menyimpan rahasia ini selama setahun, Sung A memutuskan untuk terus melakukan apa yang dia inginkan. Sementara Yeong-ha harus menjaga jarak darinya. Yeong-ha yang sudah merekam percakapan mereka dan membawa laptop Sung A pergi dari makan malam itu, tetapi masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Namun, saat dia sedang ragu-ragu, Sung A menabraknya dengan mobil. Bo-min yang semakin tertarik dengan kasus pembunuhan. Setelah mendengar tentang penulis Yang Cheo, dia menyelidiki kasus ini karena ada hubungannya dengan Lakeview. Sementara itu, di masa kini, Sung A dan Yeong-ha terlibat dalam permainan berbahaya. Sung A tampaknya menyembunyikan sesuatu. Ketegangan semakin meningkat ketika Sung A mencoba mengusir Yeong-ha dari motel. Sementara Bo-min terus mengejar kebenaran tentang pembunuhan tersebut. Di akhir episode, Bo-min semakin yakin bahwa dia berada di jalur yang benar untuk menemukan pembunuh sebenarnya. Alur The Frog episode 5. Tuan Kim ditemukan tewas karena bunuh diri. Meskipun Hyang Cheol masih berada di penjara, Bo-min merasa ada sesuatu yang janggal dan memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam. Terutama karena kasus ini terkait dengan Lakeview Motel. Dalam kilas balik ke masa lalu, Bo-min mempelajari teknik investigasi dari Dong Chan yang menyarankan bahwa untuk menemukan kebenaran, seseorang harus fokus pada apa yang tidak ada, bukan hanya pada apa yang terlihat. Ini membuat Bo-min lebih curiga terhadap perubahan kecil dan tanda-tanda yang hilang dalam perilaku orang-orang di sekitarnya. Kembali ke masa sekarang, kecurigaan Yeong-ha terhadap Sung A semakin memuncak. Setelah insiden kecelakaan mobil yang melibatkan mereka berdua, Yeong-ha semakin yakin bahwa Sung A menyembunyikan sesuatu. Sung A mulai membuat perubahan aneh di motel, seperti mengganti barang-barang Yeong-ha dengan lukisan robot, dan menempatkan tanaman-tanaman misterius. Saat tamu-tamu baru mulai berdatangan, ketegangan antara Yeong-ha dan Sung A semakin memanas. Sung A merasa terpojok dan mencoba menghadapi Yeong-ha, tetapi justru membuat situasi semakin runyam. Di sisi lain, Bo-min terus menggali lebih dalam ke dalam kasus kematian Tuan Kim, mencari petunjuk-petunjuk yang tampaknya diabaikan oleh orang lain. Ketika Bo-min tiba di motel, ia menemukan Sung A dalam keadaan yang mencurigakan, memperkuat kecurigaannya bahwa ada konspirasi besar yang sedang berlangsung. Tekad Bo-min kuat untuk mengungkap kebenaran di balik semua peristiwa ini. Sementara Yeong-ha dan Sung A terjebak dalam konflik yang semakin berbahaya di mana taruhannya semakin tinggi. Gi-ho mengungkapkan dia menyaksikan Hyang Cheo membuang mayat seorang wanita di motel. Trauma oleh kejadian tersebut, Gi-ho menjadi terobsesi untuk membalas dendam dan berlatih menembak untuk membunuh Hyang Cheo. Sementara itu, Yeong-ha mencoba menjual motel miliknya dan memikirkan apakah dia harus menanggung tanggung jawab terkait insiden mengerikan yang terjadi di sana. Ketegangan memuncak ketika Gi-ho mencoba menembak Hyang Cheo di rumah sakit, tetapi gagal dan akhirnya Gi-ho berhadapan dengan Yeong-ha dalam sebuah konfrontasi yang emosional yang berujung pada keputusan mereka untuk membakar surat-surat yang mengikat mereka pada masa lalu dan berusaha melanjutkan hidup. Alur The Frog episode 6. Gi-ho di masa lalu berada di motel ketika Hyang Cheo datang dengan mayat seorang wanita. Hyang Cheo menyuruhnya untuk menghilang dan bertingkah seperti hantu, dan Gi-ho pun menuruti perintah itu. Gi-ho memiliki rencana sendiri dan setelah kejadian itu, dia terobsesi dengan Hyang Cheo. Dia berlatih menembak di pusat perbelanjaan milik Jungdo. Rupanya mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membalas dendam pada Hyang Cheo. Saat kembali dari rumah sakit, dia menemukan Yeong-ha di sana. Gi-ho mengarahkan senjata ke arahnya, tetapi Yeong-ha berjanji untuk menjelaskan semuanya. Bo-min kesulitan menghubungi Yeong-ha, sementara Sung A melarikan diri dengan mobil sportnya. Yeong-ha mengunjungi agen properti yang sama dengan Sang Jun dan memutuskan untuk tidak menjual propertinya. Dia kemudian mengunjungi Sang Jun yang sekarang tinggal di panti jompo dan kehilangan ingatan. Gi-ho menangkap Yeong-ha dan mengikatnya di rumahnya. Namun, sebelum Gi-ho bisa bertindak lebih jauh, dia terganggu oleh panggilan dari pamannya yang menyuruhnya untuk mengambil tindakan. Gi-ho berencana menembak Hyang Cheo saat dia mengunjungi ibunya yang sekarat di rumah sakit. Dengan Yeong-ha masih terikat,
Dia berusaha membebaskan diri tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Ketika Hyang Cheol datang ke rumah sakit, Gi-ho mencoba menembaknya tetapi gagal. Hyang Cheol memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Tetapi akhirnya Gi-ho berhasil menembaknya dan melarikan diri. Gi-ho pulang dan menemukan Yeong-ha menunggunya dengan senjata. Gi-ho menolak untuk menyerahkan diri dan menyuruh Yeong-ha pergi. Namun, Yeong-ha berhasil menghentikannya dari bunuh diri dan meyakinkannya untuk tetap kuat. Mereka kemudian membakar surat-surat yang mengingatkan mereka pada masa lalu dan berusaha untuk melanjutkan hidup. Yeong-ha berencana memberikan alibi untuk Gi-ho agar dia terhindar dari penjara, tetapi masih ada risiko besar karena kamera di rumah sakit mungkin telah merekam aksinya. Di akhir episode, Yeong-ha menerima panggilan dari Sung-a yang memintanya kembali dengan ancaman yang mengkhawatirkan. Konflik antara Sung-a dan Jae-sik. Jae-sik adalah mantan pacar Sung-a yang baru keluar dari penjara dan menuduhnya membunuh anak mereka. Setelah bertengkar dengan Jae-sik dan menyerang Yong-chae, Sung-a terlibat dalam pertarungan dengan Ui-seon yang berusaha menyelamatkan Yong-chae dari penyekapan di basement. Sung-a akhirnya ditangkap oleh polisi berkat rencana Yeong-ha dan Bo-min. Namun meski Ui-seon berhasil diselamatkan, masalah belum sepenuhnya selesai karena ada orang yang mengambil senapan dari basement motel. Alur The Frog episode 7. Yeong-ha di rumah sakit dan merasa bersalah atas semua yang terjadi. Sung-a dikejutkan oleh kedatangan Jae-sik, mantan pacarnya yang baru keluar dari penjara. Mereka bertengkar hebat, dan Jae-sik menuduh Sung-a membunuh anak mereka. Sung-a kemudian melarikan diri dan mengunci dirinya di kantor, tapi Jae-sik berhasil menyerangnya hingga dia pingsan. Meski terluka, Sung-a kembali ke galeri dan meminta Dr. Yo untuk menahan Jae-sik. Sung-a akhirnya bertengkar dengan Yong-chae. Dia menusuk Yong-chae. Sambil marah, Sung-a membeli berbagai bahan kimia dari supermarket. Bo-min dari kejauhan memperhatikannya. Sung-a terlibat dalam pertarungan dengan Ui-seon yang mencoba menyelamatkan Yong-chae yang disekap di basement. Namun, Sung-a berhasil melumpuhkan Ui-seon dan memasukkannya ke dalam koper merah. Sung-a kemudian berhadapan dengan Yeong-ha yang ingin membalas dendam. Yeong-ha akhirnya berhasil menyelamatkan Ui-seon dan bekerja sama dengan Bo-min untuk menjebak Sung-a. Sung-a ditangkap polisi dan dibawa pergi dengan borgol. Sementara Yeong-ha berusaha memastikan Ui-seon selamat. Di rumah sakit, Yeong-ha merasa bersalah, tetapi Bo-min meyakinkannya bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Namun, masalah belum selesai karena seseorang mengambil senapan dari basement motel. Sung-a memang membunuh Si Hyeon. Terungkap ketika Jae-sik menodong Sung-a dengan senapan. Meski Sung-a berusaha melarikan diri, Jae-sik menembaknya hingga tewas, mengakhiri harapan untuk menemukan tubuh Si Hyeon. Bo-min memutuskan untuk tidak mengejar kasus ini lebih jauh, menerima bahwa beberapa misteri akan tetap tidak terpecahkan. Sementara itu, Yeong-ha yang masih dibayangi rasa bersalah, memutuskan untuk menjual motel dan berkumpul dengan keluarganya. Sementara Ui-seon berhasil selamat. Episode ini ditutup dengan refleksi Yeong-ha atas keputusannya, yang membantu menutupi kejahatan Sung-a. Alur The Frog episode 8. Bo-min yang merenungkan kata-kata Yeong-ha bahwa Sung-a telah membunuh Si Hyeon. Meski awalnya Sung-a tidak kooperatif dan hanya mau bicara setelah pengacaranya tiba, Bo-min tetap melanjutkan pencariannya dengan fokus pada ladang jagung. Ketika pencarian dilakukan, mereka tidak menemukan Si Hyeon, melainkan mayat Sonta yang telah dimutilasi. Sementara itu, Sung-a mencoba menghapus jejak dengan membakar pakaian di laundry. Namun, situasi menjadi semakin tegang saat Jae-sik tiba di tempat tersebut. Dengan senapan di tangan, Jae-sik menodong Sung-a, yang akhirnya mengakui bahwa dia memang membunuh Si Hyeon. Sebelum Jae-sik bisa menembaknya, Yeong-ha tiba dan mencoba menghentikan kekacauan ini. Namun, ketegangan memuncak, dan Sung-a ditembak oleh Jae-sik saat dia mencoba melarikan diri. Bo-min juga tiba di lokasi, namun tidak berhasil menghentikan Sung-a sebelum dia ditembak dan akhirnya tewas. Dengan kematian Sung-a, harapan untuk menemukan tubuh Si Hyeon pun sirna. Setelah semua ini, Ui-seon akhirnya sadar di rumah sakit dan menangis. Sementara Bo-min merasa kasus ini tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan, memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih jauh. Dia mengunjungi Gi-ho, menyadari bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh Sung-a mirip dengan senjata yang digunakan dalam kasus Yang Cheol, tetapi memilih untuk tidak mengejar kasus ini lebih jauh.
karena berada di luar yurisdiksinya. Dia menerima bahwa dalam kasus ini, tidak ada jawaban yang pasti, hanya ujung-ujung yang tidak pernah terikat. Jae-sik kembali di penjara, tetapi Dr. Hyung mengirim pengacara untuk membantunya. Yeong-ha yang mengumpulkan keluarganya untuk makan bersama. Wi-seon tidak kehilangan bayinya, dan bahkan telah melahirkan dengan selamat. Namun, Yeong-ha masih dibayangi oleh rasa bersalah, karena keputusannya untuk diam selama setahun telah memungkinkan Sung-a lolos dari keadilan dan melakukan kejahatan lebih jauh. Dia duduk di mejanya, memikirkan kembali kata-kata tentang pohon yang tumbang, menyadari bahwa tindakannya telah membantu menyembunyikan kebenaran selama ini.